Apa arti waktu 10 menit? Tentu saja kita gunakan atau tidak, waktu 10 menit itu akan tetap berlalu. Jadi waktu itu terus berlalu, dimanfaatkan atau tidak, dibuat untuk mengembangkan diri atau dibuat sia-sia, ya waktu itu akan terus berlalu. Ini adalah mindset yang harus kita pahami, bahwa waktu itu begitu mahal, dan status waktu sebetulnya netral. Kenetralan itulah yang mahal. Kita gunakan atau tidak, itu akan berakhir, itu akan berlalu, itu akan terus berjalan. Yang kita lihat adalah hasilnya, hasil dari pemanfaatan waktu. Apakah kita makin hari makin kian baik, makin kian produktif, makin kian berkembang, makin kian bermakna, atau sebaliknya, makin sia-sia, makin terpuruk, makin banyak keluhan, makin sengsara, makin tak bermakna. Semua itu tergantung dari cara kita menggunakan waktu. Teman-teman semua, pada tingkat tertentu, kedewasaan dan kematangan hidup kita itu terletak pada bagaimana cara kita mensikapi dan memberikan makna terhadap waktu, dan mempergunakan waktu dengan bijak. Menggunakan waktu dengan bijak adalah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita jalankan, tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan. Semua itu adalah tentang bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu yang kita jalankan setiap hari. Saya yakin orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hidupnya penuh makna, dia tidak memandang enteng soal waktu. Mereka adalah orang yang punya komitmen terhadap waktu. Mereka tahu betul bahwa 1 detik yang berlalu itu punya konsekuensi logis yang harus mereka hadapi. Apa yang mereka dapatkan adalah hasil pemanfaatan waktu di masa lalu. Begitu juga dengan kita. Keadaan kita saat ini, kedudukan kita saat ini, pencapaian kita saat ini, murni adalah akibat dari pemanfaatan waktu kita di masa-masa lalu. Dari sini kita harus berpikir logis, teman-teman semua, bahwa jika kita ingin berhasil, ingin bermakna, ingin bahagia, ingin mencapai sebuah perkembangan hidup yang signifikan di hari esok, maka manfaatkan waktu hari ini. Ada 2 hal saja yang harus dipertimbangkan. Manfaatkan waktu untuk menjadi produktif atau sia-siakan waktu. Nah, terkait dengan memanfaatkan waktu dengan cara yang produktif, saya yakin setiap orang punya caranya masing-masing. Saya dan Anda dan yang mendengarkan audio ini semuanya punya cara sendiri untuk memanfaatkan waktu. Nah, gunakan itu. Gunakan waktu Anda untuk apa yang harus segera Anda lakukan, untuk segala sesuatu yang menjadi prioritas Anda, untuk kebaikan, untuk menunaikan tanggung jawab,
untuk belajar mengupgrade diri. Coba ya, renungkan ini. Nah, biasanya saya punya kebiasaan setiap hari. Nah, semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi ya. Saya punya kebiasaan untuk selalu melakukan 7-12 hal setiap hari. Nah, itu saya catat menjadi checklist. Itu selalu saya buat setiap hari. Setelah bangun tidur, saya selalu memikirkan apa saja hari ini yang harus saya kerjakan. Atau sebelum tidur, saya selalu membuat catatan apa yang harus saya lakukan hari ini. Kadang-kadang memang ada yang tepat ya, 7 hal itu terisi semua. Ada yang tidak ya, karena ada banyak faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Tapi paling tidak kita punya acuan apa yang harus kita lakukan hari ini. Itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pelajari hari ini, apa yang harus saya berikan, itu semua sudah saya list setiap hari sebagai tanggung jawab dan konsekuensi untuk menjalankan hidup dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman semua, waktu itu sangat penting. Dan ketika teman-teman sudah mendengarkan video ini sampai detik ini, saya ingin betul-betul memaksimalkan waktu Anda untuk mengajak teman-teman sadar terhadap waktu. Buat list kegiatan sehari-hari yang positif. Lakukan. Besoknya ya lakukan itu juga. Buat kegiatan positif, buat apa saja harus dilakukan, lakukan lagi. Terus begitu. Sampai Anda betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tanpa sadar, level Anda sekarang itu akan makin lama makin berkembang. Yuk, ya, manfaatkan waktu dengan baik. Manfaatkan waktu dengan bijak. Karena 10 menit yang kita lakukan itu akan terus berjalan. Anda melakukan sesuatu yang produktif atau tidak, itu akan terus berjalan. Seperti air yang di sungai terus mengalir. Ya. Detik ini tidak akan terulang lagi. Ya. Detik ini tidak akan terulang lagi. Detik ini adalah detik yang baru, ya kan? Jam ini adalah jam yang baru. Meskipun misalnya ada lagi jam 1 siang ya, besoknya ada jam 1 siang, tapi beda karena tadi waktu terus berjalan. Jadi manfaatkan waktu ya. Saya berharap dan saya mendoakan teman-teman semua yang mendengarkan video ini agar betul-betul diberikan kekuatan untuk menjalankan waktu dengan baik sebagai tanda menghargai anugerah Tuhan. Teman-teman semua, semoga hidup Anda makin hari kian bahagia, kian bermakna. Terima kasih.